mahasiswa pendidikan biologi Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baiklah teman-teman, di sini saya akan berbagi video pembelajaran tentang membran sel. Nah, di sini kita akan membahas apa itu membran sel, komponen sel, penyusun sel, fungsi, dan lain-lain. Nah, untuk itu teman-teman simak video pembahasan ini untuk memahaminya lebih lanjut lagi. Baiklah, di sini kita akan langsung masuk ke pembahasan, yaitu tentang membran sel. Yang pertama itu adalah kita akan memasuki tentang pengertian membran sel. Membran sel adalah fitur universal yang dimiliki semua jenis sel berupa lapisan antarmuka yang disebut membran plasma, yang memisahkan sel dengan lingkungan sel luar. Selanjutnya ada teori penyusun membran sel. Yang pertama itu adalah model Daniell-Davidson. Daniell dan Davidson mempelajari lapisan ganda lemak triglycerida dalam air. Daniell dan Davidson mendasarkan struktur membran plasma berdasarkan penelitian fisika kimia, yaitu dengan membandingkan tegangan permukaan yang terjadi antara tetes minyak pada ekstrak membran plasma dan air. Model Robertson. Pengamatan menggunakan mikroskop elektron terhadap membran sel menunjukkan gambaran dua garis sejajar seperti rel kereta api. Dari kenampakan gambar tersebut, Robertson mengusulkan suatu konsep struktur baru, yaitu selaput kesatuan. Selanjutnya itu ada model Singer dan Nicholson. Berdasarkan model ini, membran plasma diperkirakan ketebalannya sekitar 8,5 nanometer. Ketebalan ini sesuai dengan adanya molekul protein globuler pada membran plasma. Model ini selanjutnya disebut dengan fluid mosaic model, yang sekarang diterima sebagai hipotesis struktur membran. Penyusun membran plasma. Bisa dilihat di tabel, ada komposisi membran plasma pada berbagai organel. Yang pertama itu ada myelin, terus membran plasma pada eritrosit manusia, sel hati mencit, amoeba, halobacterium. Selanjutnya itu mitokondria, membran dalam, ada kloroplas bayam yang ada di lamella. Struktur dasar membran sel sangat mendukung fungsinya sebagai pembatas lingkungan luar dari lingkungan dalam sel, dan lingkungan luar organel dari lingkungan dalamnya. Komposisi lipid, protein, dan karbohidrat, yaitu pada glikoprotein dan glikolipid, bervariasi sesuai dengan macam selaputnya dan dapat berubah sesuai tingkat perkembangan sel, umur, dan lingkungan. Selanjutnya itu kita memasuki struktur dan fungsi protein membran plasma. Yang pertama itu protein integral yang terletak di dalam fosfolipid bilayer. Ada yang menembus seluruh lapisan dan ada yang tidak. Protein amfifatik dengan bagian polarnya menghadap air. Selanjutnya itu ada protein perifer. Bukan merupakan protein amfifatik. Sebagian besar terdapat pada permukaan sitoplasma dari membran plasma dan melekat pada bagian fold integral. Selanjutnya, protein integral bisa bergerak seperti perahu yang mengapung di atas air, yaitu fosfolipid yang diibaratkan sebagai air. Tetapi jika berikatan dengan protein perifer akan lebih sulit untuk bergerak. Selanjutnya, struktur dan fungsi lipid membran plasma. Membran plasma terutama disusun dari molekul lipid dan protein. Kedua jenis molekul ini dapat mengalami glikosilasi menjadi glikolipid. Glikolipid sangat bervariasi dalam hal panjang rantai dan pola ikatan glikosil yang akan menentukan sifat dan fungsi selaput plasma. Senyawa lemak berperan dalam menentukan keenceran membran plasma.
Fungsi kolesterol membran sel. Yang pertama itu memobilisasi beberapa kelompok hidrokarbon pertama dan dari fosfolipid. Yang kedua, kolesterol mencegah terjadinya kristalisasi hidrokarbon dan pergeseran fase membran. Keberadaan kolesterol pada membran plasma menyebabkan membran menjadi kurang cair. Fungsi membran sel. Yang pertama, membentuk suatu batas yang fleksibel untuk melindungi isi sel dan memisahkan sel dari lingkungannya. Yang kedua, membuat kontak dengan sel lain atau zat di luar sel. Yang ketiga, menyediakan reseptor hormon, enzim, nutrisi, antigen, atau antibodi. Yang keempat, menyeleksi zat yang akan masuk atau keluar sel. Itu sekian pembahasan kita. Baik teman-teman, itu tadi sedikit pembahasan kita tentang membran sel. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman sekiranya bagi yang belum memahami lebih terbantu memahaminya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa.